Saat jumlah angkatan kerja di tanah air selalu meningkat dari tahun ke tahunnya, tidak hanya penyediaan lapangan kerja yang perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah, tetapi perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Hal itu didasari atas fakta masih dijumpainya berbagai permasalahan yang dialami dunia tenaga kerja dan perburuhan di tanah air. Menurut responden kami, faktor skill dan sumber daya manusia yang rendah berada di urutan 6. Faktor skill dan sumber daya manusia berkorelasi erat dengan tingkat dan latar belakang pendidikan pekerja atau buruh. Data ILO tahun lalu menyebutkan 166 juta anak di seluruh dunia telah menjadi buruh. Aturan ILO menyebutkan bahwa anak di bawah 15 tahun tidak diperkenankan memasuki dunia kerja. Tetapi penelitian Organisasi Perburuan Internasional di lebih dari 50 negara berkembang dan transisi, lebih dari 600 juta buruh bekerja melebihi jam kerja standar. Mereka bekerja lebih dari 48 jam per minggu untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 22% dari angkatan kerja global atau sekitar 614,2 juta bekerja dengan jam yang dianggap luar biasa panjang. Karena tidak ada serikat buruh, karena tidak ada pengawasan, maka itu terjadi gitu loh. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak lembur dan sebagainya. Hak cuti, hak lembur itu banyak yang terlanggar karena tidak ada desakan juga. Yang perlu ditata yaitu bagaimana supaya jam kerja cukup 8 jam atau bahkan 9 jam, 10 jam satu hari, tapi betul-betul produktif. Nah, jadi jangan seperti yang sekarang, bekerja bisa 10 jam satu hari, tapi tidak produktif. Di tanah air, kebijakan kelebihan jam kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Turunan dari pasal itu ada pada Kep Menaker Trans Nomor 102 Tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan bagi buruh, terutama dalam waktu-waktu tertentu seperti hari raya dan sebagainya. Belum lagi jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi global yang berimbas kepada penyesuaian harga terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok. Penyesuaian tunjangan menjadi hal yang sangat penting bagi buruh. Tahun lalu saat pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar 28,7%, para pengusaha juga diminta untuk meningkatkan tunjangan makan dan transportasi bagi buruh. Meski di sisi lain, akibat krisis finansial global, banyak perusahaan yang merumahkan pegawainya. Di Indonesia kan relatif banyak tunjangannya ya, jadi tergantung pada perusahaan. Biasanya gajinya dibuat rendah, tapi tunjangannya bermacam-macam, bervariasi. Ada tunjangan hadir, ada tunjangan transport, ada tunjangan makan siang, ada tunjangan keluarga dan sebagainya. Tapi kelihatan itu kecil-kecil, ya. Tapi